Pagi, mari saudara, Tuhan jamah pada hari ini kehidupan kita, dan kita mau menyenangkan hari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan, menolong, memulihkan, menyembuhkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara kita berdoa sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami berterima kasih padamu, Engkau telah memberkati kami dengan nafas, dengan kekuatan yang baru, hari yang baru ini. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan, sebelum kami akan beraktivitas, kami akan Tuhan ingin menghadap kepadamu, ingin memuji menyembahmu Tuhan di hadapan hadiratmu. Kami mau tanggalkan semua beban, semua segala pikiran, apapun masalah hidup kami tanggalkan semua di kaki Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini kami mau menyenangkan hatimu di hari yang baru ini, dan biarlah memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan Tuhan yang tidak senang untuk kami membangun dan membangun hidup kami, Tuhan, membangun Tuhan, mencari wajah-Mu. Kami berdoa, kami patahkan setiap kuasa kegelapan iblis Tuhan yang mengganggu mesbah doa bagi kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati hidup kami, Engkau menjamah kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Tuhan Yesus. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang, pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau Allahku, sembah Kau Allah Maha Kudus. Amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus, Allah yang Maha Kudus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau yang penuh kasih, Kau yang penuh kebaikan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya ku sembah Kau. Kaulah Tuhan Yesus Juru Selamat hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus, ya Ramanaya Sande, ya Ramanaya So. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan di dalam mesbah doa pagi. Kami mau mengangkat pujian penyembahan kami setinggi-tingginya Tuhan. Di pagi hari ini hanya Engkau, wajah-Mu yang menghiasi hidup kami Tuhan, sehingga kami ada kekuatan yang baru untuk kami boleh menjalani hidup hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami Tuhan, saat kami datang, Engkau berikan kekuatan yang baru, dan Engkau memberikan Tuhan, oh Bapa, kesehatan, kekuatan. Dan kami yakin Tuhan, pemulihan, mujizat, jamahan Tuhan yang memberikan kami Tuhan kebangunan besar di dalam hidup kami hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Saat kami mencari wajah-Mu, Tuhan sudah memberikan kemenangan, kekuatan yang baru. Terima kasih buat lawatan jamahan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebelum Engkau Tuhan memberkati hidup kami dengan firman-Mu Tuhan yang memberi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus ubahkan hidup kami Tuhan menjadi baru, dikuduskan, disucikan dengan darah-Mu dan firman-Mu, sehingga kami menjadi Tuhan makhluk hidup yang menyembah-Mu, yang Tuhan menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Engkaulah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Akulah tanah liat, Engkaulah pencunan hidup kami Tuhan. Di dalam tangan-Mu, oh, bentuk dan jadikan, bentuk dan jadikanlah, oh, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Oh amin. Biar ku semakin berkurang, oh Yesus makin bertambah. Haleluya. Agar nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Amin Tuhan, inilah kerinduan kami. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat, Kaulah pencunan kami. Akulah tanah liat, oh, di dalam tangan-Mu, bentuk dan jadikan, bentuk dan jadikanlah, oh, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Amin, haleluya. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar
semakin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama Yesus, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, pada pagi hari ini. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah awas dosa kesombongan. Ya, di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21 ayat yang pertama, 1 Tawarikh 21 ayat yang pertama, saudara, dikatakan firman Tuhan, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekarang hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel. Ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Ayat yang ke-7, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Ya, saudara, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, saudara, Allah mengizinkan iblis untuk menggoda Daud, saudara, ya, untuk mengadakan sensus untuk menghitung jumlah bangsa Israel dan Yehuda yang sanggup untuk berperang. Ya, perhatikan bahwa baru setelah berbagai kemenangan besar dan keberhasilan Daud dalam mengalahkan musuh-musuhnya, iblis dapat menggoda Daud, saudara, ya, untuk menghitung pasukan Israel agar ia jatuh dalam dosa kesombongan dan pemuliaan diri. Ya, saudara, Daud lupa bahwa semua kemenangan besar yang ia peroleh bukan karena jumlah pasukan yang ia miliki, saudara, tetapi karena Tuhanlah yang memberi kemenangan.
Ya, di dalam ayat sebelumnya, di dalam 1 Tawarikh 18 ayat yang ke-6 bagian ke-B, dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ya, karena itu saudara, kita perlu berhati-hati saudara terhadap dosa kesombongan, ya, karena tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa kesombongan. Justru terutama pada saat Tuhan memberkati kita, ya, dengan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, saudara, kedudukan dan kepandaian, ya, saudara, seperti Tuhan memberkati Daud, ya, dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan besar dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh Daud dan bangsa Israel, ya. Karena itu firman Tuhan, saudara, mengingatkan saudara dan saya, dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 bagian yang ke-B, dikatakan dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap seorang yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, perhatikan firman Tuhan katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak atau sombong. Ya saudara, apa yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Allah, ya saudara, karena di balik sensus yang diadakan oleh Daud, saudara ada motivasi tertentu bahwa di sana ada kesombongan, ya saudara, karena Daud ingin melihat kekuatannya, ya, dan kekuatan bangsa Israel yang dimiliki pasukannya, ya. Nah, saudara kita lihat bahwa hal itu jahat di mata Allah. Kenapa? Karena fokus hidup Daud sudah beralih, saudara, ya, dari hidup memuliakan Allah kepada hidup memuliakan diri sendiri, dari hidup mengandalkan Tuhan kepada hidup mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Nah, saudara, apa yang Daud lakukan setelah ia menyadari akan dosanya, yaitu dosa kesombongannya? Saudara, yang pertama adalah dia mengakui dosanya. Di dalam 1 Tawarikh 21 ayat yang ke-8 tadi yang kita baca, lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, ya. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh, ya. Saudara, setelah hasil sensus diberitahukan oleh Yoab panglimanya, di dalam 2 Samuel 24 ayat 10 dikatakan bahwa maka berdebar-debarlah hati Daud. Ia pun menyadari dosanya serta mengakui dosanya, ya. Saudara, hati Daud yang berdebar-debar adalah suatu sinyal bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, ya. Karena di balik perintah untuk menghitung jumlah bangsa Israel yang sanggup untuk berperang, ada motivasi tersembunyi, yaitu pemuliaan diri sendiri, ya. Nah, saudara, apakah yang membedakan Daud dengan Raja Saul? Bedanya, Raja Daud memiliki kelembutan hati, saudara. Ia cepat menyadari dosanya dan mengakui kesalahannya, saudara, di hadapan Tuhan, ya. Tadi dikatakan bahwa Daud dia mengakui dosanya. Sedangkan Saul, saudara, pada saat Nabi Samuel memberitakan kesalahannya karena ketidaktaatannya, maka Raja Saul, saudara, dia berdalih membenarkan diri, bahkan dia menyalahkan bangsanya sendiri, ya. Sedangkan Daud berbeda, ya, dia mengakui dosanya, bahkan dia berdoa kepada Allah bahwa, saudara, jangan menghukum bangsa Israel karena kesalahannya ini adalah kesalahan dirinya, ya. Namun saudara, kita lihat bagaimana pemimpin itu sangat berdampak bagi orang-orang yang di bawahnya, ya. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai pemimpin kita harus menjaga hati kita supaya kita jangan berdosa di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah Daud memohon pengampunan, ya.
mohon pengampunannya. Di dalam 1 Tawarikh 21 ayat yang ke-8 tadi kita baca, Daud berkata, aku telah sangat berdosa melakukan hal ini, maka sekarang jauhkanlah atau ampunilah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ya, jadi saudara, Raja Daud memohon pengampunan Allah karena ia menyadari bahwa tindakan yang ia perbuat itu sangatlah bodoh. Ya, saudara, perhatikan bagaimana Daud menganggap bahwa dosa kesombongan itu adalah dosa yang sangat serius, saudara. Ya, karena itu di hadapan Allah ia berkata, aku telah sangat berdosa, ya, dan perbuatanku itu sangat bodoh. Ya, oleh karena itu jangan kita menganggap enteng, saudara, ya, akan dosa kesombongan. Ya, karena dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan sangat menentang orang-orang yang sombong. Tuhan sangat membenci orang-orang yang sombong. Ya, saudara, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hatinya. Ya, karena itu kita perlu berwaspada terhadap dosa kesombongan ini, khususnya pada saat Tuhan memberkati kita dalam segala bidang kehidupan, ya, agar kita jangan terjatuh dan mendapat hukuman atau didikan Tuhan. Ya, nah saudara, apabila kita terjatuh dalam dosa ini, cepat kita menyadarinya, mengakuinya, dan mohon pengampunan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya, hal yang ketiga adalah menerima penghukumannya atau didikannya. Ya, di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 11 sampai 13, Tuhan mengutus Nabi Gad untuk menegur Raja Daud. Dikatakan, kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ya, saudara, perhatikan, walau dosa kita telah diampuni, namun akibat dari dosa yang telah kita buat haruslah kita tanggung. Sama seperti saudara Daud, ya, Raja Daud, dia diampuni dosanya, namun saudara, dia harus menanggung hukuman yang apa yang ia telah perbuat. Ya, Nabi Gad, saudara, menyuruh Daud memilih 3 tahun dikatakan kelaparan atau 3 bulan, saudara, dikatakan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang dikatakan musuhmu menyusul engkau, ya, atau 3 hari penyakit sampar, saudara. Ya, 3 hari penyakit sampar. Ya, namun Daud katakan, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ya, dan saudara, akibat daripada dosa kesombongan tersebut yang membuat dia dan seluruh bangsa Israel, ya, berdampak beralih dari hidup yang mengandalkan Tuhan menjadi mengandalkan kekuatannya sendiri, dari hidup yang memuliakan Tuhan kepada hidup yang memuliakan diri sendiri, saudara. Padahal saudara, firman Tuhan katakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Daud dan bangsa Israel di dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, saudara, akibatnya firman Tuhan katakan bahwa saudara, Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Ya, di dalam ayat yang ke-14 dari 1 Tawarikh 21. Ya, saudara, sungguh kita lihat bagaimana saudara, ya, kita tidak boleh menganggap enteng akan dosa kesombongan,
Firman Tuhan katakan bahwa keangkuhan itu awal kejatuhan. Ya, oleh karena itu, saudara dan saya, biarlah kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin Tuhan memberkati kita, semakin Tuhan, saudara, menyertai hidup kita, semakin kita berhasil baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, ya apapun yang ada pada kita, saudara, kepandaian, kesuksesan, ya saudara, apa yang ada pada kita, ya itu semua adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya sampai saat ini pun kita bisa hidup dalam kebenaran dan kekudusan, bukan karena kita, tetapi semua karena Tuhan yang menopang. Ya, kita bisa kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan itu karena Tuhan yang menopang hidup saudara dan saya. Dia berikan kekuatan, ya, dia berikan jalan keluar dan kemenangan. Itu pun karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya, karena itu tetaplah rendahkan diri kita di hadapan Tuhan nantiasa, sehingga kita selalu mengandalkan Tuhan dari hari-hari hidup kita, dan fokus hidup kita bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, tetapi memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami akan dosa kesombongan. Kami perlu menjaga berhati-hati, berwaspada, supaya kami jangan jatuh dalam dosa kesombongan ini, terutama pada saat kami memiliki banyak kelebihan-kelebihan, ya, yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk menyadari bahwa semua yang ada pada diri kami itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami senantiasa dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan fokus hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan buka tingkap langit untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang mencukupi kebutuhan kami setiap hari ya Tuhan. Kami percaya ada pemeliharaan-Mu, anugerah kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami merendahkan diri, mengandalkan Tuhan dalam hari-hari yang kami lalui. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Pemimpin yang sekarang dan nanti pemimpin transisi, presiden kami Tuhan berkati, supaya senantiasa bangsa ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang disertai oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa di dunia, supaya ada perdamaian Tuhan di antara bangsa-bangsa yang saat ini sedang berperang. Ya, kami berdoa apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina, maupun di Timur Tengah sana, Israel, Palestina atau Hamas, demikian juga dengan Iran ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan Tuhan untuk memberikan penghiburan, kekuatan bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Dan kami berdoa biar Tuhan curahkan roh pertobatan kepada bangsa-bangsa, sehingga di akhir zaman ini Tuhan biarlah banyak jiwa boleh diselamatkan dan mencari akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam masa-masa yang semakin sukar ini, biar Tuhan pelihara setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Saudara angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kalau saudara berkati melalui Mesbah 2 pagi, share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus.